baru saja dimintai keterangan atas penyelidikan dugaan penipuan di Polda Metro Jaya 18 Oktober lalu. Anak Nia Daniati, Olivia Natalia, dikabarkan mencari korban baru. Masih teringat, usai jalani pemeriksaan dan diberi 83 pertanyaan, Owi terlihat tampak lemas. Namun, beberapa waktu lalu Ibu Agustin bersama kuasa hukumnya mengeluarkan pengakuan mengejutkan. Ya, menurut Agustin, Owi diduga sampai awal Oktober masih berusaha mencari korban lainnya dengan cara yang sama, yakni berdalih PNS jalur prestasi. Benarkah kali ini diduga korban Owi berasal dari luar kota? Sampai awal Oktober itu Oli masih mencari mangsa. Artinya, walaupun kita sudah memberikan somasi teguran hukum kepada Oli dan Raf, dan Pak Haji sudah datang kepada kantor Raf ya di lapas. Dirjen Lapas ya. Namun Oli masih berani itu untuk mencari korban lagi. Dan korbannya yang kami dapatkan itu adalah posisinya itu di Jawa Tengah. Luar biasa lah, nggak masuk di akal. Orang kok sudah dilaporkan, sudah disomasi, ya bahkan sudah viral, kok masih nyari korban gitu. Maksudnya apa? Ya seperti itu. Apa mungkin dia karena udah kekurangan uang untuk transport, dia pulang dari Cilacap untuk kembali lagi ke Jakarta. Jadi dengan hal-hal licik gitu ya. Bahkan ya sangat mirisnya itu adalah langganan dia loh. Pertanyaannya juga ya seputar dengan laporan daripada Ibu Agustin dan kakaknya. Masih terus mencari titik terang terkait polemik dugaan penipuan CPNS jalur prestasi. Usai melaporkan Owi, kini pihak Karno dan Agustin bersiap untuk mencari saksi kunci dari kasus tersebut. Dikabarkan, saksi kunci yang satu ini bisa menguak semua melalui bukti percakapan di media sosial. Menurut kuasa hukum Karno dan Agustin, saksi kunci dijanjikan oleh Owi bahwa nasibnya terjamin akan menggantikan posisi PNS yang meninggal dunia maupun tertangkap karena narkoba. Terkait dugaan tersebut, pihak Owi pun masih bersikeras untuk membantah semua tuduhan yang ada. Jadi kami sudah diminta oleh pihak penyidik untuk menghadirkan saksi yang bersangkutan, gitu ya. Nanti saya share ke teman-teman ya tentang percakapan antara Oli dengan korban, ya. Yang pada intinya adalah bahwa Oli itu panjang semua ya chatnya ini, memastikan, menjamin bahwa uang yang diberikan oleh korban kepada Oli itu cuma bahasanya lah untuk ongkos aja. Kita bantah, ya itu kita tidak bisa menceritakan di sini karena itu masuk dalam penyidikan ya. Jadi hanya itu yang bisa kita jawab. Tidak hanya menjamin sebanyak 300 korban, kabarnya Owi pun juga pernah menjanjikan Agustin sebuah testimoni dari beberapa orang yang sudah sukses. Menanti jawaban atas pertanyaannya, ternyata Owi mengatakan tidak bisa memberikan testimoni karena narasumber menolak dan takut ketahuan. Tentu saja, publik pun kian bertanya-tanya, jika memang resmi, mengapa jalur prestasi harus dirahasiakan? Tetap saja, ketika ditanya perihal yang lebih jauh, Owi berdalih dirinya sedang tidak enak badan karena kasus yang dijalaninya. Lalu, versi siapakah yang akan menang di mata hukum kelak? Apakah ada testimoni orang yang pernah benar-benar sukses? Waktu itu dia sempat, ya Bu nanti saya temukan. Tapi setelah itu ujung-ujungnya dia beralibi, Bu orangnya tidak mau diekspos, nanti takut ketahuan. Kondisinya yang pastinya saya lagi kurang sehat. Tapi ya minta doa aja sama teman-teman semua biar semuanya dilancarkan.
Diduga sukses menipu lebih dari 250 orang, Oi pun dikabarkan berhasil mengumpulkan pundi harta miliaran rupiah. Banyaknya korban yang melapor, sontak tiba-tiba Oi kabarnya sempat ingin mengembalikan uang korban. Oi yang beberapa pekan nomornya tidak bisa dihubungi, tiba-tiba saja mengirimkan pesan akan mengembalikan uang. Bahkan, ia pun turut beralibi bahwa selama ini ia hilang lantaran telepon genggamnya rusak. Tanggal 20 September, ketika Pak Haji Mutiman sudah datang ke mana? Ke kantornya Rafli, itu Oli bikin jawaban kepada korban. Uangnya saya kembalikan ya, takut jadi fitnah. Gitu. Nah, dia bilang HP-nya bisa kecebur. HP-nya Oli bisa kecebur. Kini kasus yang menyeret nama Oi sudah naik ke ranah penyidikan. Bukan tanpa alasan, semua lantaran sejauh ini sudah lebih dari 225 korban yang melaporkan Oi. Tak heran jika Agustin dan Karno yang mewakili korban dengan lantang menyebut bahwa ini merupakan mafia CPNS. Tampak pernyataan menggebu-gebu menjadi bukti kekecewaan dan juga kekesalan korban. Kemarin sudah ada konfirmasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bapak Isis Yunis, bahwa perkara Oli dan Raf naik ke tahap penyidikan. Yang menyangkut mafia CPNS yang paling besar ya. Kalau bertemu dengan awak media, tiba-tiba saja Ibu Agustin menyampaikan pengakuan mengejutkan. Melihat Oi yang begitu niat melakukan dugaan penipuan, ia pun mengatakan sejatinya korban Oi berjumlah lebih 300 orang. Bahkan di antaranya ada yang diduga tertipu dengan nominal lebih dari 100 juta rupiah. Mempertanyakan kebenaran atas dugaan tersebut, akankah pihak Oi kembali menepis semuanya secara mentah-mentah? Kita akan ungkap semua, ya termasuk pencatutan video ataupun nama Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Gitu. Ada kita udah dapat videonya. Sebenarnya kurang lebih sih ada sekitar 300-an lebih. Cuman yang memberikan kuasa pada Pak Odi kemarin kurang lebih 225. Ada beberapa yang memang mau mengurus sendiri di luar kita ya. Di luar kita korban juga yang mengurus sendiri, dan notabene perlu teman-teman ketahui, nominalnya di atas dari yang kami bawa. Rata-rata 100 juta ke atas. No comment saya. Udah tolong jangan marah ke sana dulu deh. Kini, meskipun Oi sudah dilaporkan, namun para korban tidak berhenti begitu saja. Jika memang tidak ada itikat baik dari Oi terkait pengembalian dana, lagi-lagi Oi pun harus mempertanggungjawabkan dugaan penipuannya. Ya, para korban diduga akan melaporkan Oi jikalau tidak mengembalikan dana dari seluruh korban. Lantas bagaimana Oi menanggapi rencana gugatan perdata tersebut? Apabila Oli tidak mengembalikan uang para korban ya di lewat jalur mediasi ya di kepolisian misalnya, maka kami mencadangkan dan pasti akan kami lakukan gugat perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Insya Allah nanti kita lihat ya, mudah-mudahan ada kesana lah.